Assalamualaikum, hai semua, apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti di video sebelumnya, kali ini aku akan bakalan nge-share resep kue tradisional yang pastinya kekinian. Tampilannya cantik, rasanya lembut, kenyal dan gurih. Cocok untuk ide jualan, hantaran, dan sajian buat keluarga. Tonton videonya sampai habis ya, jangan ada yang di skip, dan pastikan teman-teman semua sudah subscribe. Langsung aja kita siapkan bahan simpelnya dan kita buat sama-sama. Yuk baking yuk. Pertama-tama kita buat sagu mutiaranya. Didihkan air sebanyak 800 ml, kemudian masukkan sagu mutiara sebanyak 150 gram. Rebus selama 5 menit. Di sini kita pakai metode 5-37. Setelah kurang lebih 3 menit, kemudian tambahkan pewarna biru kurang lebih 2-3 tetes. Rebus kembali selama 2 menit. Jadi di sini totalan kita rebusnya itu selama 5 menit. Nah, setelah mendidih, kemudian kita tutup kembali lalu diamkan selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit, kemudian buka tutupannya, lalu aduk-aduk, kemudian nyalakan kompor dan masak kembali selama kurang lebih 7 menit. Setelah 7 menit, kemudian buka tutupannya, lalu aduk kembali. Selanjutnya kita diamkan selama 30 menit lagi. Saat kita diamkan selama 30 menit, kondisinya dalam keadaan tidak kita masak ya. Oke teman-teman, ini dia sagu mutiaranya sudah jadi ya. Kita hanya membutuhkan 12 menit untuk memasaknya. Irit gas dan masaknya sangat simpel. Untuk mendapatkan sagu mutiara yang bening, sagu mutiaranya kita cuci terlebih dahulu ya. Di sini saya mencucinya dengan menggunakan air yang sudah masak agar sagu mutiaranya tidak mudah basi. Bilas dengan air sampai terlihat bening. Tanda sagu mutiaranya sudah bening, maka air bilasannya itu sudah jernih ya. Setelah sagu mutiara yang sudah bening, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan bahan-bahan untuk membuat adonannya. Di sini kita akan membuat 2 adonan, manis dan gurih. Pertama-tama kita akan membuat adonan gurih. Masukkan tapioka sebanyak 15 gram, tepung beras sebanyak 30 gram. Tambahkan garam seperempat sendok teh. Tambahkan santan kental sebanyak 150 ml. Lalu aduk hingga tidak ada tepung yang bergerindil. Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan pewarna makanan sebanyak 1/8 sendok teh, kemudian cairkan atau larutkan dengan menggunakan air. Nah, di sini penambahan pewarna putih makanannya opsional ya teman-teman, boleh menggunakan, boleh enggak. Setelah selesai kita mengaduknya, kemudian sisihkan. Lanjutkan menyiapkan wadah, kemudian kita membuat adonan manisnya. Gula 75 gram. Tapioka sebanyak 61 gram, tepung beras 30 gram, tambahkan garam 1/2 sendok teh. Selanjutnya aduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya tambahkan santan kental sebanyak 150 ml. Lanjut mengaduknya hingga tidak ada tepung yang bergerindil. Setelah
Setelah tidak ada tepung yang bergerindil, kemudian kita lanjut mengaduknya dengan menggunakan sendok sayur. Nah, konsistensi dari adonannya seperti ini ya teman-teman. Langkah selanjutnya, masukkan sagu mutiaranya. Aduk hingga semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, sisihkan. Selanjutnya kita mengukusnya dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Jangan menggunakan api besar ya, agar hasil kuenya nanti mulus. Masukkan cetakan yang sebelumnya kita olesi dengan minyak tipis. Di sini saya menggunakan cetakan diameter 5 cm ya. Selanjutnya, isi cetakan dengan adonan gurih sebanyak 1 sendok makan. Usahakan setiap ingin menua adonan, sebaiknya terlebih dahulu diaduk agar tidak ada endapannya ya. Isi cetakan dengan adonan seperti yang terlihat di video ya, jadi tidak semuanya tertutupi. Gunanya agar kita mendapatkan motif kombinasi yang cantik. Nah, setelah semua cetakan terisi, kemudian kukus selama kurang lebih 3 menit. Nah, setelah 3 menit, kemudian kita tambahkan adonan kedua, yaitu adonan manis sebanyak 1 sendok sayur. Jangan lupa ya teman-teman, setiap kali kita mengambil adonan, sebaiknya kita mengaduknya terlebih dahulu. Selanjutnya, kukus selama kurang lebih 10 menit. Nah, setelah 10 menit, sekarang kita membuat lapisan ketiga, yaitu adonan gurih. Takarannya sama sebanyak 1 sendok makan. Lanjut mengukusnya selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit, nah sekarang kita buat lapisan terakhirnya, yaitu lapisan manisnya. Takarannya sama, yaitu sebanyak 1 sendok sayur. Kemudian lanjut mengukusnya kembali selama kurang lebih 15 menit. Nah, di lapisan terakhir ini kita memasaknya lebih lama ya, agar matangnya sempurna. Setelah 15 menit, angkat dan sisihkan hingga dingin. Setelah dingin, baru dikeluarkan dari cetakannya. Jika kita mengeluarkannya dari cetakan saat panas, kuenya masih lembek ya teman-teman. Jadi usahakan benar-benar dingin baru dikeluarkan dari cetakan. Nah, setelah dingin, sekarang kita keluarkan dari cetakan dengan menggunakan tusuk gigi sambil menekannya. Sangat mudah ya teman-teman mengeluarkannya dari cetakan. Tipsnya sangat mudah, yaitu hanya menunggunya hingga dingin. Hasilnya benar-benar menakjubkan ya teman-teman. Perpaduan warnanya yang benar-benar cantik. Nah, untuk ide jualan atau sajian buat acara arisan, sebaiknya kemas di dalam mika ya. Kemudian beri garnish irisan daun pandan agar terlihat lebih menarik. Gimana teman-teman? Sangat simpel kan cara membuatnya? Nah, ini bisa menjadi tambahan varian baru di bakulan teman-teman. Ini bisa banget buat teman ngopi dan ngeteh. Kue tradisional tetapi kekinian. Kue talam sagu mutiara ini teksturnya benar-benar lembut, legit, dan kenyal ya.
Mari kita coba ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat gurih, manis. Pokoknya perpaduannya pas banget. Manisnya pas, gurihnya pas. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.